107,9 FM Suara Radio Ikopin, your truly campus entertainment station. Halo Campus Mania, kenalin aku Ameng yang bakalan nemenin di spesial programnya Suara Radio, yaitu Suara Muda. Yang dimana Suara Muda ini mengenalkan dan juga mempromosikan band-band yang ada di Jatinangor dan sekitarnya. Nah, kebetulan di sini Ameng kedatangan band yang keren banget, yaitu dari Kumbang Senja. Langsung aja kita ngobrol bareng Kumbang Senja. 107,9 FM Suara Radio Ikopin, your truly campus entertainment station. Halo Campus Mania, balik lagi sama aku Amei yang bakalan nemenin di spesial programnya Suara Radio, yaitu Suara Muda. Yang dimana Suara Muda ini mempromosikan dan juga sekaligus mengenalkan band-band yang ada di Jatinangor dan sekitarnya. Nah, kebetulan di sini Amei kedatangan narasumber yang keren banget, yaitu dari Kumbang Senja. Bener gak? Kakak-kakak? Betul. Boleh dong sapa Campus Mania. Halo Campus Mania. Gitu, oke. Karena Amei udah pengen cepet-cepet tanya-tanya gitu ya ke teman-teman Kumbang Senja, mungkin langsung aja ya. Perkenalkan, aku Amei dari kru Suara Radio, yang dimana di sini kita akan memperkenalkan dari Kumbang Senja. Nah, pertanyaan yang pertama adalah gimana sih asal usul dari nama band ini? Apalagi ini Kumbang Senja gitu, unik banget, lucu gitu. Apa sih ada asal usulnya enggak sih dari nama band ini? Silahkan. Boleh dijelaskan kalau siapa aja. Halo, saya Mas Kumbang. Yo. Kumbang sendiri dikasih nama tersebut karena kami terlahir dari Kumbang Senja. Kita sering ngopi, ngumpul, curhat beberapa hal. Di waktu yang mungkin kerja, kita Kalimantan Maghrib atau Baduju, saya Melayu, Yung lah sekarang. Iya. Untuk Kumbangnya itu seperti cahaya untuk kita. Oke, ternyata maknanya bagus banget ya dari Kumbang Senja itu. Oke. Dari tahun berapa sih asal usul Kumbang Senja ini tuh kalian band ini gitu? Asal usul Kumbang Senja terbentuk di tahun 2015. 2015 cukup lama juga ya? Karena terakhir dari Tilangga yang mungkin beberapa teman ada yang dari sini meminta dan juga alhamdulillahnya kita dipertemukan untuk menjalin saudara dari Kumbang Senja. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, proses pembentukan bandnya tuh bagaimana sih? Kita mutusin buat bikin band aja gitu. Hiburan. Lebih dari liburan tuh sebenarnya kita tuh kumpulin anak-anak buat mengekspresikan apa yang kita punya, buat jadi satu wadah, menjadi satu ide-ide yang kayaknya unik nih. Di Bandung Timur membuat satu kumpulan yang belum pernah atau juga gengsi dengan hal genre ya. Kita membuat satu genre yang unik terus menghibur si masyarakat. Awalnya sih kita hanya main-main di acara Agustusan, dan lain-lain kan. Terus kita kayaknya harus dikembangin lagi, lebih maju lagi kan. Nah, dari situ kita tumbuh terus sampai akhirnya mau bubar juga ya teman-teman. Sempat mau bubar juga. Awal tahun lah ya, 2026 ya. Bulan lagi. Emang gak semuanya mulus gitu ya. Ada saatnya kayak mau bubar gitu kalian tuh. Iya. Oke, keren banget. Lalu genre dan identitas musik, bagaimana sih kalian bisa mendeskripsikan bahwa genre musik ini band Kumbang Senja ini gitu? Mendeskripsikan, menjelaskan Ya. lebih dari sebenarnya hal uniknya tuh kita condong ke retro gitu ya. Sebenarnya genre orkes ini ada dua definisi. Satu orkes tuh ada yang modern sama yang retro, atau enggak yang pure orkes tuh kayak orkes PMR,
terus PSP yang zaman-zaman dulu kan. Terus sekarang dikembangin lebih kayak koplo, kayak rock pop juga kayaknya lebih modern kan. modern Iya, kan, iya, iya. kayak gitu. Jadi awal mula dari si orkes sendiri itu kita tuh mencari-cari apa sih si orkes ini gitu. Bisa itu sih lebih ke menjelaskan bagaimana si definisi si orkes itu harus lebih berkembang lah. Gitu kan. Oh, jadi gitu ya. Yang tadinya Ame nggak tahu tentang genre musik itu kayak jadi, oh ternyata gini gitu tentang genre musik. Oke. Selanjutnya, apa sih siapa saja musisi atau band yang menjadi inspirasi utama gitu dari band Kembang Senja ini? Ada gak sih? Kalau Ada. 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 Kalau saya pribadi sih lebih ke Gerkil ya. Kalau membuat dari orkes gitu ya. Kalau misalkan kalau di Bandung sih ada orkes PHB ya. Pemuda Harapan Bangsa. Itu orkes yang zaman dulu banget tahun 90-an itu rame. Terus di Unpad juga kayaknya ada ya. Dulu tuh ada orkes Bagong Februari, itu yang basisnya si Panturas Gogon itu tuh. Terus kalau yang umumnya tuh kayak PMR, kayak PSP juga sih. Oke. Lanjut, apakah kalian tuh udah punya laras atau lagu yang diciptain sama band Kembang Senja sendiri? Wah, Tidak mendengarkan. Kayaknya ini tidak mendengarkan ya. Iya. Ini nggak riset nih. Apa aja gitu judulnya? mungkin untuk kombinasikan juga dari mulai Sunda, semuanya kita masukkan bahasanya dengan baik. Mungkin untuk beberapa lagu yang hadir di beberapa Waduh, keren banget, udah lumayan banyak juga ya. Oke, ini bagaimana sih proses kreatif dalam menciptakan lagu-lagu di band Kembang Senja ini? Apakah ada pembagian peran khusus dalam penulisan lirik atau dalam aransemen musik? Kalau dari aransemen musik sih, saya si Kembang Senja itu lebih ke apapun genrenya itu kita bisa masuk dalam satu genre gitu. Misal rock atau ska dan hal lainnya, genre itu bisa masuk dalam satu wadah. Jadi bervariatif instrumen berarti lebih baik juga kan. Menurut saya lebih, karena dalam seni musik di Bandung ya, lebih ke kotak-kotakan si genre sendiri kan. Iya, iya. Oke. Bagaimana caranya kita untuk menyatukan genre itu? Soalnya itu sih. Jadi dari semua genre kita satukan gitu. Oh iya. Oke. Lalu sudah pernah manggung di mana aja sih, dan penampilan atau ada sih perform yang berkesan yang kalian alamin gitu saat perform? Subang. Di Subang. mungkin yang Horor. mungkin ya sedikit Wah. kejadian semua pekerja seni atau penggiat seni pasti ada hal-hal yang tapi untuk hal yang kalau tersebut ya pasti setiapnya ada karena itu mengalir dari mulai lirik angkat yang di bawah dari lokasi Iya. yang mungkin beberapa Banyak. yang sekarang dibuat gitu ya yang terbaik mungkin di Tangerang Oh iya. itu impact ke kitanya dan analogi untuk pelajaran ke kitanya itu sangat karena untuk musik Bandung sendiri untuk musik Islam lebih aware Surabaya dan Jakarta. Oh, Bukan mengatakan itu ada beberapa kesimpulan dari beberapa orang-orang yang tahu akan kehidupan musik. oh kayak gitu ya. Oh, mungkin ada yang horor gitu ya. Ada. Oh, jadi pasti ada gitu ya di setiap band ada pengalaman kayak gitu.
Alhamdulillah di kopi nggak ada. Aman-aman aja ya. aman-aman Aman. Alhamdulillah. Kambing. Emang Mungkin sempat pernah juga ada? sempet Sempat ya gitu. yang sono Di mana? suka Enggak di sini kan? oh enggak Aman. Mungkin ada cuma kata track. ya Ya, semoga ada lah ya. Takut banget juga. Nah, ada nggak sih ritual sebelum perform kan kayak Yura Yunita gitu ya, sebelum perform tuh kayak makan kencur dulu gitu. Nah, dari kalian ada nggak sih ritual kayak apa aja lah sebelum perform? kan lupa tadi aja kita Ya kalau misalkan ritual kita lebih ke kebiasaan sih mungkin. Ya, Nah. ya. Kebiasaan mungkin kita terlepas dari apa yang sekarang digayain, otomatis yang punya istri pamit, yang istrinya mungkin pesan-pesan juga mungkin untuk yang ritualnya sih lebih ke berdoa, Berdoa, ya. terus lebih ke nyeritain harapan yang berlanjut ke depannya bagaimana. Ya, Untuk ritual yang penting. masing-masingnya sih enggak ada, cuma kita di taruh lebih ke belakangnya aja. Jadi mengingatkan apa yang sekarang terjadi. Ya, Jadi kita lebih ingat, oh ya kita kalau nggak kita sendiri atau tinggal membangun hal yang kedepannya kita nggak tahu sama lagi. ya. Lebih nggak ke satu orang doanya. Oke. Lebihnya hanya doa sih. Ya. Pasti doa ya ritual sebelum perform. Yang utama sih itu ya berdoa jelas untuk kelancaran. Oke. Lanjut. Apakah dari Kembang Senja ini tuh pernah gak berencana buat kolaborasi gitu sama musisi lain? Jika ada, siapa gitu? Impian di tahun ini mungkin Ya. kalau misalkan album kita selesai, kita harapan terbesar dari kolaborasi kita mungkin dari DJ kita yang prioritas jauh kita akan coba rencana besarnya itu meaningful banget. Oh iya, keren Ya, banget. karena tidak menutup kemungkinan kalau satu tim dan cara berpikirnya Ya. kita berdoa yang baik. Iya. Oke. Lalu apa sih pesan yang ingin band-band Kembang Senja ini tuh sampaikan kepada pendengar Suara Radio atau sama penggemar Kembang Senja ini? Ada gak Ya, pesan? untuk penggemar sendiri kita ada Oh, penggemar. berudak fans clubnya kita mungkin Oh, lebih keren. mungkin fans clubnya lebih ke saudagar kita Saudagar. Oh, wow, udah ada fans clubnya ya. Apa saudagar? saudagar Kumbang Oke. mungkin Oke. Ya. suara di radio bisa mencari lagi di dalam Iya. mau mampir ke basecamp boleh. Oh, di mana itu? Kalau boleh tahu. Untuk basecampnya kita di kebetulan di Ubah ubah jadi kepulauan yang mungkin saat ini untuk lebih tepatnya di SMP 2 jadi Oh. pesantren atau depan. Oke, itu mungkinnya basecampnya. Dan juga keren banget ya udah ada fans clubnya Saudagar Kembang gitu. Oke. Oh, pesan-pesan buat Saudagar Kembang gitu. Dan para media lah Ya, ya. seluruh media buat seluruh media yang sekarang mungkin teman-teman juga lagi bangun lah ya Iya. masih jati-jatinya begitupun kami kalau ada mereka juga nggak bisa dipakai pula. Iya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih buat Suara Radio udah kasih kita kesempatan untuk sharing di sini, terus udah ngasih pertanyaan yang cukup mengingatkan masa lalu kita di beberapa hal yang pesan mungkin media seperti ini lebih aktif lagi aja gitu. Iya, iya. Dan jangan sampai pilih-pilih yang mungkin atas Iya. karena di beberapa seni itu seluruhnya itu pantas cuma 4 ruangnya enggak gitu aja sih. Iya.
untuk pesan mah tambahin terus media makin hangat terus udah di sini aja Iya. dari luar atau ya kita sering kolaborasi. Oke, makasih. Lalu ada nggak sih rencana yang di waktu dekat gitu dari Kembang Senja buat kedepannya? Harapan ke depan. Gimana? Kalau harapan saya sih kedepannya awal tahun ya bubar sih, bubar. Yang lebih seru gitu kan. Ya. Karena kalau kita rencana tuh bisa berubah-ubah kan. Kalau buat sekarang sih bubar. Buat saya ya. Buat hal yang asik banget. Iya. Iya. Mungkin dari Anda Boleh satu-satu apa harapannya? Harapan? Ya harapannya ya yang terbaik aja sih. Iya, Itu pasti. pokoknya. Ya karena itu doa yang terbaik. Iya. harapannya Cak. Harapannya Buat musik aja sama. harapannya buat Kembang Senja mungkin ya. Boleh. Nah, semoga ya cepat-cepat rilis album. Semakin apa ya, semakin terbaik lah gitu. Iya. Dan yes. Harapannya pada teh kosong. Oh ya. Hmm. Harapannya ya semoga yang terbaik. Ada tambahan? Oh, Ada lagi? ada lagi? Udah sih. Udah. Yang pada intinya sih harapannya ya yang terbaik gitu ya bagi Kembang Senja. Oke, mungkin segitu aja sih yang mau kita tanyakan, dan semoga teman-teman dari Campus Mania dengerin lagu-lagunya mulai dari Spotify, ada YouTube, dan juga ada apa lagi? TikTok ya. Mau dibikin JJ. Oh iya, betul. Nah, jangan lupa buat Campus Mania dengerin lagu-lagunya Kembang Senja. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikToknya juga. Oke, mungkin segitu aja dari Ame dan juga Kembang Senja. Terima kasih buat PD, MD, dan Ade yang udah kasih kesempatan buat Ame berbincang langsung gitu ya sama band-band Kembang Senja. Makasih banget juga buat band Kembang Senja, apalagi udah perform barusan. Maaf banget gitu diganggu waktunya. Terus gitu aja dari Ame, say amigos, termias, and monggas. Oke, terima kasih. Dadah Campus Mania. Itu dia obrolan seru dengan Kembang Senja. Buat Campus Mania yang mau kepoin bandnya, boleh ke Instagramnya kembangsenja.group. Dan jangan lupa buat Campus Mania juga pantengin spesial programnya Suara Radio, yaitu Suara Muda di YouTube-nya Suara Radio. Sebelum Ame pamit, Ame mau ngucapin makasih banyak banget buat PD, MD, and all crew yang udah ngizinin Ame buat wawancara narasumber langsung kali ini. Ame pamit, say amigos, termias, and monggas. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. The loneliest number is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two